pasca tsunami banyak sekali gedung yang dibangun tidak fungsional. Bapak melihat apakah ada celah untuk melihat itu dari sisi hukum perdata? Perdata. Baru-baru ini ada saya batalkan satu tender Pak di Unsia. Saya baru aja. Karena dia Kami tidak akan tinggal diam nih. Jadi kita kan harus komprehensif ini periksa nih. Ini kenapa nih gagal bangunan? Kenapa Eits, subscribe dulu. Saya awali dengan Pak Alamsyah. Pak Alamsyah, kira-kira kalau misalnya melihat tupoksi Pak Alamsyah dalam bidang intelijen, apa sebenarnya peran bidang intelijen dalam konteks pemberantasan korupsi misalnya? Peran apa yang kemudian dilakukan oleh bidangnya Pak Alamsyah? Oke, terima kasih Bapak. Ya, kalau khusus untuk di intelijen di kejaksaan itu ada berbagai peran sebenarnya kan, bukan hanya pencegahan aja. Tapi di bidang intelijen kita lakukan pertama itu awalnya melakukan pencegahan. Nah, apakah ini merupakan suatu tindak pidana korupsi atau tidak? Yeah. Jadi kalau bisa kita melakukan sosialisasi juga ini kepada masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk ke sekolah-sekolah. Itu penting ya. Itu penting. Sebagai generasi kita ya. Iya, Bapak. Selain bidang intelijen, apalagi bidang-bidang di kejaksaan Bunda Meriah? Kalau untuk di bidang intelijen, saya berbicara untuk intelijen Pak ya. Di situ kan ada beberapa program, ya kan. Salah satunya ya ini Pak, yang kita Jaksa Menyapa adakan pada saat ini Jaksa Menyapa, ya kan. Ada beberapa kegiatan, ada 4 kegiatan. Selanjutnya ada Jaksa Masuk Sekolah. Itu kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah. Apa saja yang disosialisasi Pak? Ya, salah satunya mencegah mengenal hukum. Oh, mengenal hukum. Ya, kenal hukum, jauhin hukum. Itu udah kita laksanakan untuk di Kabupaten Benar Meriah. Selanjutnya ada juga situ Pakem. Pakem, apa itu Pakem? Ya kan, kalau Pakem ini untuk mencegah aliran untuk keagamaan, kepercayaan. Ya, di situ juga kita berperan juga kejaksaan. Ya, selanjutnya ada juga situ pengamanan untuk strategis daerah. Ya, strategis daerah. Kalau nasional, strategi nasional. Nasional itu beda lagi Pak, ya kan. Itu apa misalnya yang dilakukan? Ya, kalau di pengamanan proyek strategis itu terlebih dahulu harus ada penetapan yang dikeluarkan oleh bupati yang menyatakan bahwa itu merupakan suatu proyek strategis. Namun di kegiatan tersebut kita mendampingin dari sisi aturan dan hukumnya. Itu saja Pak. Ya. Nah, kalau Pak Asmadi Syam, terutama juga bidang perdata ya, perdata dan tata usaha negara atau Datun. Tapi sebelum itu Pak Asmadi, bagaimana Pak Asmadi melihat korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, itu kemudian Datun berperan di dalamnya. Bagaimana itu? baik kan berbicara korupsi, Mbak Muklis sudah menyampaikan bahwa itu extraordinary crime ya. Jadi pemberantasannya itu harus memang lebih ketat ya. Jadi selain kita pemberantasan, melakukan tindakan represif, kita juga harus melakukan upaya-upaya preventif. Ya, preventif ini baik preemptif maupun preventif. Nah, di kejaksaan sendiri kita ada bidang perdata dan tata usaha negara. Kebetulan pada saat ini juga saya dipercayakan, walaupun saya kasih pemulihan aset, saya juga karena kasih perdata dan tata usaha negara ini kosong, saya dipercayakan PLT kasih perdata dan tata usaha negara. PLT lagi Pak. udah dua Bang. Jadi udah lebih kurang 4 bulan ya saya di PLT. Jadi peran-peran kami kalau kita melihat peran Datun ini kalau berdasarkan undang-undang adalah bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama pemerintah. Kemudian ada pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan mengatakan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah. Nah, dalam hal ini. Nah, kemudian tugas dan kewenangan ini dijabarkan di dalam
peraturan kejaksaan bahwa tugas Datun itu ada 5. Apa saja? Yang pertama penegakan hukum. Hukum. Penegakan hukum ini berkaitan misalnya nanti gugatan-gugatan perdata. Misalnya ada perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan perkaranya, tidak cukup alat bukti, sedangkan kerugian negara telah nyata ada. Itu jaksa ini gugat untuk memulihkan kerugian. Oke. Yang dihentikan. Kemudian ada perkara korupsi yang terpidananya meninggal dunia. Kita gugat ahli warisnya untuk mengembalikan kerugian. Bisa itu? Bisa. Berat. Itu fungsi penegakan hukum. Kemudian juga kita bisa melakukan pembatalan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian pelayanan hukum. Ini gratis. Apa itu contohnya? Di pelayanan hukum kita ada posko pelayanan hukum. Jadi masyarakat bebas ke kejaksaan untuk berkonsultasi hukum kepada kita. Gratis. Iya. Apapun permasalahan perdata dan bahkan pidana pun kami layani sekedar kami memberikan konsultasi. Bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini kami berikan kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Jadi ada permasalahan hukum digugat, perdata, digugat tanah negara digugat. Kami yang wakili. Itu Selama ada SKK dari bupati. Iya, iya. Kemudian ada pertimbangan hukum. Disinilah posisi kami dalam hal mencegah korupsi. Oke. Kami melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah atas permohonan tentunya. Semuanya atas permohonan. Atas permohonan. Adanya permohonan dari pemerintah. Makanya ini menjadi ajang juga ini promosi ya, kita sosialisasi kepada pemerintah bahwa jaksa itu bisa berperan untuk memberikan pertimbangan. Pertimbangan hukum dalam bentuk apa diberikan? Pertimbangan hukum baik itu legal opinion, legal assistant maupun legal audit. Itu 3. Kalau legal opinion itu diberikan sebelum sesuatu itu terjadi, misalnya ada ini pemerintah ingin melaksanakan sesuatu, ini bingung nih, mau diapain nih proyek ini nih, minta dulu legal opinion kepada jaksa. Makanya kemudian jaksa itu disebut sebagai pengacaranya pengacara negara. Ya. Kemudian Jadi lembaga-lembaga negara itu bisa minta bantuan kepada kejaksaan. bahkan BUMN sendiri, Bank Aceh yang terafiliasi sebagai instansi pemerintah, bagian dari pemerintah. Dan Juga. itu berbayar atau gratis? Selalu kita tanya, Pak. Ya, kalau pertimbangan hukum pada dasarnya kan kami memberikan pelayanan kepada pemerintah. Tapi kan operasional kan harus ditanggung oleh prinsipal pada operasional. Karena di kami kan tidak tersedia untuk operasional. Jadi segala operasional itu ditanggung oleh pemerintah. Biasanya kan kalau di pemerintah itu sudah ada pos-pos, ada biaya advokasi. Jadi biaya-biaya advokasi itu yang ada di dipa-dipa pemerintah kan bisa dimanfaatkan. Sebagai pengacara negara, Baik. apakah lembaga-lembaga negara, terutama di Banda Meriah atau di pengalaman Pak Asmadi juga di Kota Banda Aceh, itu memang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah atau bagaimana? Kalau kita melihat kondisi di Banda Aceh sangat dimanfaatkan. Banyak lembaga-lembaga SKPD yang meminta pendampingan hukum kejaksaan. Juga di Banda Meriah kami ada mendampingi bahkan terhadap beberapa proyek ya yang dimintakan pendampingan kepada kami. Di sini kami yang perlu dipahami bahwa yang kami dampingi itu adalah hukumnya. Jangan salah. Betul. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat pengadaan, pengelolaan keuangan, pejabat pengadaan barang jasa itu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dengan adanya pendampingan yang kami lakukan. Jadi upaya-upaya preventif atau preemptif ini yang dilakukan oleh kejaksaan ini dapat meminimalisasi akan terjadinya kerugian keuangan negara. Itu perannya sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Asmadi. Kita beralih ke Prof. Darmawan. Prof juga kalau di kampus kan dikenal sebagai pakar atau guru besar perdata. Siap. Nah, dalam konteks spektrum korupsi, bagaimana kan kalau korupsi seringkali kita dengar itu wilayah pidana. Sebenarnya bagaimana wilayah kerja perdata dalam konteks penyelesaian perkara berbasis pada atau objek perkara korupsi. Objek perkara korupsi sehingga bisa kita tarik ranahnya ke ranah pidana atau bahkan bisa kita selesaikan dengan 2 cara. Oke, Satu cara melalui pidana, satu cara melalui perdata.
Nah, tapi kalau melalui perdata seperti apa yang dikatakan oleh Pak Asmadi Sam tadi, itu harus diwakili oleh jaksa selaku pengacara negara. Ya. Jadi kerugian negara itu bisa dituntut perdata dan bisa dituntut pidana. Bahkan kalau penyelesaian sengketa korupsi melalui pidana itu kita sudah rugi, negara sudah menderita kerugian, menambah kerugian lagi. Kalau dengan Pidana stop. pidana, Kenapa? Udah masuk ke penjara. kita si servis lagi dia di penjara. Di penjara dia ada hak dia lagi. Hak dia lagi, semua kebutuhan dia wajib dipenuhi oleh negara. Sebaliknya dengan tuntutan perdata. Kalau perdata, semua kerugian negara itu bisa kita mintakan ganti kerugian. Sehingga kerugian negara bisa dipulihkan kembali. Nah, pada umumnya, di dalam korupsi ini, pada umumnya berasal dari kontrak konstruksi. Oke. Kontrak konstruksi diawali oleh hubungan hukum perdata terlebih dahulu. Pada saat salah satu pihak melakukan itikat buruk, maka di situ ada indikasi perbuatan pidananya. Umpamanya speknya tidak sesuai, maka sudah mengarah ke pidananya. Yang kedua, ada kalanya si penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dengan itikat baik. Umpamanya aturan semen, kualitas semennya K250. Bagaimana berusaha dia 200? Pada saat diuji di lab menjadi 250, yang sedikit aja yang memenuhi syarat. Dan itu bisa dengan perdata. Dia bisa dengan pidana dan bisa juga kita tuntut mengembalikan ganti kerugian. Nah, ini tanggung jawab daripada penyedia jasa ini pada prinsipnya berat. Dan tanggung jawab daripada penyedia jasa ini tidak cukup dengan pada saat serah terima kedua. Serah terima pertama dan serah terima kedua itu merupakan kewajiban daripada penyedia jasa. Kan biasanya kalau ada hubungan hukum antara penyedia jasa dengan pengguna jasa, si penyedia jasa hanya berkewajiban sampai dengan serah terima kedua, 6 bulan setelah masa penyerahan itu. Padahal setelah serah terima kedua itu timbul tanggung jawab daripada penyedia jasa. Tanggung jawabnya paling lama 10 tahun. Seharusnya selama 10 tahun itu tidak boleh lagi masuk uang negara ke dalam proyek itu. Itu diatur dalam pasal 65 ayat 2-nya. Jika umur layanan bangunan lebih dari 10 tahun, tanggung jawab daripada penyedia jasa itu paling lama 10 tahun. Tapi kalau kurang dari 10 tahun, maka sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kontrak konstruksi. Yang selama ini kan tidak. Gedung bocor, masuk uang negara. Itu penyedia jasa dan pengguna jasa udah bisa kita ajukan gugatan untuk membayarkan. Jadi kontrak konstruksi itu vital sekali posisinya, Prof. Itu yang menentukan segala sesuatunya. Apakah pendekatannya kemudian berbasis pada pidana atau perdata? Perdata. Kalau di dalam kontrak konstruksi umpamanya harus besinya 10, dimasukkan besinya 8, itu sudah ada unsur pidana di dalam. Kalau kemudian analoginya, Prof, sebuah bangunan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi, kemudian dari hulu ke hilir, artinya dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan, selesai dari proses pembangunan. Di mana posisi hukum pidana dan perdata bisa bermain? Dari awal. Yang pertama Dua-duanya dari awal. Dari awal bisa. Pertama dari perencanaan. Karena apa? Mutu suatu pekerjaan sangat tergantung kepada perencanaan daripada pekerjaan tersebut. Kalau perencanaannya salah, maka salahlah dia. Ini salah satu contoh yang sederhana saja. Bank Aceh mau dibangun di Jalan Tiknya Makam. Ya. Kalau itu jadi dibangun 10 lantai, itu tidak akan lama. Bank Aceh itu akan ambruk. Tapi setelah turun konsultan perencana, disondir Bank Aceh itu, ternyata di bawah itu lumpur. Sehingga bangunan tidak tahan selama setinggi 10 lantai. Hanya maksimum 6 lantai. Untuk Banda Aceh ditentukan hanya 6 lantai yang boleh. Apabila tidak disondir, beban yang ada di atas tanah dengan apa yang ada di bawah tanah, maka itu kesalahan daripada konsultan perencana. Tidak dapat kita bebankan kepada penyedia jasa. Ya, makanya dua-dua bisa dari awal bisa. Yang mana salah? Yang kedua, pengguna jasa. Tersedia nggak dananya? Kalau nggak tersedia, jangan dipaksakan. Ini ada kalanya pengguna jasa juga memaksakan. Harus ada proyek di kantor saya. Ini uang 10, harus selesai. Padahal uang yang dibutuhkan bukan 10, harus 15. Nah, ini harus semuanya komplit ini.
Maka kami dari terutama di bapak-bapak dari aparat penegak hukum ini ilmunya harus betul-betul luar biasa. Komprehensif, perdata harus kuat, pidana Harus. apalagi. Harus betul-betul ilmu orang hukum itu Pak, mohon maaf bukan karena kami orang hukum ini, memang orang hukum itu harus mengetahui semua bidang kehidupan Pak. Iya, iya. Bagaimana dia tahu bahwa besi ini 12? Kalau sekarang udah enak Pak, ada besi yang berstempel 12. Kalau ada terjadi stempel besi yang 12, ternyata besinya 10, kesalahan bukan berada di penyedia jasa. Kesalahan berada pada pabrik. Berarti ada penipuan dari pabrik. Ya. Berarti kesalahannya tidak bisa kita bebankan lagi kepada penyedia jasa. Jadi di sini Pak, jadi pidana perdata itu dari awal Pak, mulai dari desain konsultannya, terus pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan bagaimana? Di dalam pelaksanaan itu kan ada tenaga ahli. Ada kalanya penyedia jasa ini hanya sertifikat keahlian cuma ada. Tapi nggak ahli. Tenaga ahlinya tidak pernah hadir. Iya. Nah, ini bermasalah. Dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan lengkap, tapi tenaga ahlinya Orangnya tidak nggak ada. Ini penipuan. Karena Bisa dengan pidana dan bisa dengan perdata. Nah, ini Pak Intel nanti kalau ke lapangan mana SKA-nya dilihat siapa orangnya pernah nggak turun. Ini baru-baru ini ada saya batalkan satu tender Pak di Unsia. Saya baru aja. Karena dia mengadakan penipuan tentang sertifikat keahlian. Saya tanya ke Rio, tidak pernah memberikan sertifikat itu. Saya bilang sama Pak Warik, tolong dibatalkan tender ini. Pak Warik dengarkan batal. Perusahaannya nggak jelas ya, Pak. Enggak, orangnya kan sertifikat keahlian itu kan ada, sebenarnya Pak Asmadi ahli di bidang ini, ada sertifikatnya. Iya. Tapi Pak Asmadi sertifikat ada di tangan si A, tapi Pak Asmadi Nggak tahu. tidak pernah mengizinkan. Iya. Nah, maka masuk wilayah penipuan. itu penipuan. Nah, jadi tenaga ahli yang tercantum di dalam kontrak konstruksi itu wajib ada di lokasi pekerjaan. Seandainya tidak ada, itu masuk ke pidana penipuan, ke perdata merupakan perbuatan melawan hukum. Dapat digugat lewat pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 1369 KUH Perdata, Pak. Iya. Saya kira demikian, Pak. Pak, ini ada tren baru di Aceh, terutama pasca tsunami. Banyak sekali gedung yang dibangun tidak fungsional. Banyak sekali di Banda Aceh, banyak di kabupaten kota banyak. Nah, Bapak melihat apakah ada celah untuk melihat bangunan yang dibangun tidak fungsional itu dari sisi hukum perdata. Nah, akhirnya gini Pak, salah satu daripada kegagalan bangunan itu adalah tidak fungsional bangunan. Oke, ya. Yang kedua alih fungsi. Alih fungsi juga masuk ke kegagalan bangunan Pak. Kenapa? Setiap proyek pemerintah terutama nih Pak, setiap proyek pemerintah itu kan diawali dengan perencanaan. Kenapa direncanakan? Berarti ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan, ngapain direncanakan? Sudah direncanakan, dilaksanakan. Kenapa sudah siap tidak difungsikan? Nah, umpamanya di Bener Meriah akan dibangun ruang kejaksaan negeri. Sementara di Bener Meriah tidak ada kejaksaannya. Karena masih nyatu dengan Kabupaten Aceh Tengah. Nggak perlu. Berarti itu kerugian negara total. Loss kerugian negara. 100% kerugian negara. Karena sudah dibangun tidak difungsikan, Pak. Nah, kan ini yang banyak terjadi bukan hanya di satu kabupaten, hampir seluruh kabupaten banyak sekali bangunan yang tidak fungsional. Kalau tidak fungsional, jaksa selaku pengacara negara gugat pengguna jasanya, bukan penyedia jasanya. Penggunanya. Pengguna. Kenapa perencanaannya tidak bisa difungsikan? Ini mohon maaf saya bilang Pak ya, kalau Bapak pergi ke Bener Meriah, di pintu Assalamualaikumnya itu ada gedung sebelah kiri. Sampai hari ini belum fungsional. Oke. Ada Pak kan? Di gedung begitu sampai ke Bener Meriah itu, selamat datang di Kabupaten Bener Meriah. Assalamualaikumnya ada gedung sampai hari ini tidak fungsional. Berarti Pak Asmadi dengan Pak Alam ini udah ada kerja baru nih. Udah tahu kan? Tapi kemudian ada juga satu di Takengon itu di Bener Meriah rumah sakit regional Takengon. yang ambruk. Kemudian itu apakah hukum pidana atau perdata yang kemudian sekarang sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum masuk ke ranah pidana Pak. Tanggal 1 sidangnya kalau nggak silap saya di sini. Tanggal 1. Kebetulan dia ada komunikasi dengan saya. Tanggal 1 sidangnya itu dua-duanya Pak. Kerugian negara wajib kita tutup. Kalau tidak negara jadi kita pidana kena
Perdata juga. Seharusnya pidana dan perdata sekaligus, Pak. Cuma perdata ini kalau tidak ada gugatan kan tidak bisa dibayar otomatis ganti kerugian. Iya. Maksud saya begini Pak, supaya penyedia jasa tidak sembarangan melakukan pekerjaan itu. Dia tidak ahli, tapi dia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dia sendiri tidak mampu mengerjakan. Jadi seolah jadi kontraktor itu dia pekerjaan sampingan. Nah, sebenarnya nggak boleh. Ahli itu. Pekerjaan ahli harus orang ahli itu. Oh dia tidak ahli, mesti ada tenaga ahlinya. Nah, bagaimana sistem pengikatan pembesian? Harus ahli. Bagaimana jarak behel? Jarak behel bermasalah juga, Pak. Terlalu rapat behel juga bermasalah. Maka secara ilmu teknik itu udah jelas ada ilmunya. Iya. Rapat punya 5 cm semen nggak bisa masuk, keropos semen. Jadi jaksa sekarang harus mengerti juga Harus behel, mengerti. Pak. Ya. Ukuran besi itu harus tahu ya. Multi talent. Ya, multi talenta. Terus pembesian kan biasa gitu, Pak. Iya. Segi 4 dia. Dan secara sambung besi di sini satu, mesti di sini satunya pembuat tuh, Pak. Kalau tidak sama-sama di sini nggak kuat juga. Bermasalah. Nah, jadi kami orang hukum ini memang harus. Harus multi talent. Ini contoh sederhana, Pak. Ya. Di 2000 berapa itu underpass Berawi. Ya. Underpass Berawi itu kenapa lama selesai dikerjakan? Pada saat udah lewat waktunya, saya jalan ke sana. Ada orang mengatakan, apa kerjaan orang hukum, dosen hukum ke sana? Ternyata di perencanaannya salah, Pak. Bukan salah, mungkin tidak dilakukan. Pada saat digali underpass Berawi itu sama tingginya dengan Kurung Aceh. Sehingga pada saat digali air masuk. Orang kan nggak tahu nih, Pak. Iya, iya. Kenapa lambat kali saya orang mulai karing, saya bilang, saya melihat. Ternyata Pak ini air masuk, jadi nggak bisa. Sementara spek untuk mengecor underpass Berawi itu sehingga jangan masuk air dari Kurung Aceh tidak ada, CCO. CCU ya. Sekarang ini Pak di dalam pengadaan barang dan jasa ini yang paling penting itu dari perencanaan. Yang selama ini yang paling banyak terjerat bukan perencananya, Pak, bukan konsultan perencana, Penyedia. adalah penyedia jasa. Pelaksana. Padahal Pelaksana. dia padahal rank kedua. Padahal yang kedua. Rank pertama nggak kita sentuh. Salah rencana, salah akibatnya, Pak. Betul. Bapak merencana mau buat apa hari ini? Iya. Buat timpan. Mm-mm. Jangan sampai bahan yang lain di Bapak bawa. Iya, Buat iya. timpan. Hasilnya salah. Karena yang merencanakan lain, yang melaksanakan Lain. lain. Itu Pak sekedar gambarnya. Makanya gedung yang tidak fungsional kita Bisa. kategorikan sebagai kegagalan bangunan. Alih fungsi juga kegagalan bangunan. Nah, jadi kalau nggak butuh ngapain direncanakan? Iya, iya, iya. Kan itu logika berpikirnya, Pak, kan? Betul, Kenapa betul. direncanakan? Setelah siap gedungnya tidak kita bergunakan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara? Pengguna jasa. Iya, iya. Kita beralih ke Pak Asmadi dan Pak Alam. Pengalaman Pak Asmadi dan Pak Alam sebagai pengacara negara juga. Siap. Kenapa bicara kasus korupsi itu ranahnya dominan yang terjerat itu pada tataran pelaksananya. Tapi kalau pikiran Prof tadi seharusnya dari perencana itu harus juga harus juga memiliki atensi untuk itu. Nah, bagaimana pengalaman Pak Asmadi? Karena yang kami lihat di sini kan tidak hanya pada praktek pembangunan, tapi kepada praktek perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dia lakukan. Karena praktek-praktek korupsi itu memang dominan di penyedia, mereka yang merekayasa. Kita kan ini kan berbicara dalam ranah yang berbeda. Kalau Prof Darmawan kan berbicara pada ranah yang lebih kepada hukum konstruksinya. Jika salah perencanaan, maka salah sampai pelaksanaan. Betul. Dan kami pun kalau ada kejadian-kejadian demikian, kami tidak akan tinggal diam nih. Jadi kita kan harus komprehensif ini, periksa nih. Ini kenapa nih gagal bangunan? Kenapa bangunan bisa roboh? Salah perencanaannkah? Atau memang semata-mata karena pelaksanaannya yang salah? Sudah dibuat di perencanaan besi 10, dibuat besi 8. Ya. Karena di situ kan perannya perencanaan itu ada arsitek di situ. Ada gedung misalnya untuk apa memang untuk kantor. Dibuat struktur bangunannya bukan untuk kantor. Gedung misalnya untuk 2 lantai, dibuat konstruksi bangunan itu salah perencanaan. Pasti perencanaan ini terangkut mereka. Nah, karena kita ketika berbicara penegakan hukum ini kan kita biasanya ya pasal yang kita sangkakan itu pasti ada pasal 55-nya. Nah, ajaran Dirnemingnya. Disitulah kita melihat bagaimana
peran-peran daripada pelaku tindak pidana ini, siapa intellectual leadernya, siapa yang menjadi surut serta. Ada demikian. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Darmawan adalah penekanan uang negara, tidak terlalu banyak keluar. Ada Kalau dengan pidana banyak sekali habis uang negara juga. Iya, sekarang biaya maintenance kehidupan dia juga. Iya, biaya dia di penjara. Tapi kalau perdata yang kita kedepan, makanya penegakan hukum itu selalu dinamis. Kita lebih kepada pemulihan. Nah, kita juga melihat ada perkara-perkara misalnya yang dilakukan oleh BUMN, misalnya perkara perbankan. Perkara perbankan kalau murni ada juga perbankan itu yang dibawa ke ranah korupsi karena dia BUMN. Ya kan? Ada juga yang BUMN perkara perbankan pun dibawa ke ranah pidana umum, misalnya disidik oleh kepolisian. Nah, sebenarnya kalau kita bawa kepada ranah perbankan tidak ada UP. Tidak ada UP yang dibebankan, pidana tambahan yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kita kalau bawa. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh jaksa pengacara negara? Sebenarnya jaksa pengacara negara ini bisa gugat perdata terhadap kerugian ini. Bisa. Sekarang kan heboh. Di Bener Meriah kan heboh sekarang. Mengenai kebobolan 2,9 M dana di cabang Bank Aceh Bener Meriah. Oke, itu perdata. Pidana. Sekarang kan pidana. lagi disidik sama Polda. Saya belum dapat info lebih lanjut juga apakah Polda mentersangkakan itu dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Perbankan. Tapi kalau Undang-Undang Perbankan otomatis pada saat penuntutan, karena ada satu perkara yang kami tangani di Bener Meriah juga saat ini, perkara Bank Mandiri itu disangkakan atau didakwakan karena memang penyidikan dari Polda itu Undang-Undang Perbankan. Sedangkan kerugian yang ditimbulkan oleh Mandiri itu 3 miliar. Siapa yang ganti uang itu? Kalau tidak kita gugat. Seharusnya pihak perbankan yang notabene-nya ini plat merah bisa minta bantuan kepada kami. Sesama sahabat. Sesama alat negara. Kasih SKK kepada kami. Cari surat kuasa khusus kepada Kajari. Kajari nanti keluarkan surat kuasa khusus substitusi kepada kami. Nah, kami bertindak dengan gugat. Kita gugat. Nanti ada harta-harta dia. Itu kan bisa kita sita eksekusi, Prof ya. Nah, otomatis kerugian yang ditimbulkan itu kita kembali. Tidak hanya pidana yang kita kedepankan. Nah, kalau korupsi kan jelas ada UP-nya. Dengan UP pun kita bisa sita eksekusi nantinya. Nah, kalau tindak pidana umum, nah, itu, Bang. Menarik. Kemudian Bang Alam, Pak Alam, bagaimana kemudian peranan intelijen dalam konteks sebuah proyek tadi, 3 tahapan tadi ya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian atau fungsional. Di mana peranan bidang intelijen? Oke, terima kasih Bapak. Dari 3 aspek tadi, mungkin saya ada menambahkan salah satunya juga yang berperan juga, dan ini sangat perlu diperhatikan juga terkait untuk pengawasan. Ini kan kita belum ada berbicara tentang pengawasan kegiatan, konsultan pengawas, ya kan? Apabila nanti konsultan pengawas ini tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya, ya sementara oke lah kalau perencanaannya udah sesuai nih, pelaksanaan juga sesuai. Tapi perencanaan pengawasan ini tidak melaksanakan tupoksinya, ya kan? Ini kan bisa kong kali kong ini pengawasan dengan pelaksana. Nah, ini yang sering terjadi indikasi. Misalnya kalau di perencanaan kita tidak dapat tidak pidana ya perbuatannya, maka kita kejar di pengawasan dengan pelaksanaannya. Nah, di situ nanti bisa kita lakukan uji terkait misalnya untuk seperti bangunan beton gitu, misalnya seperti yang bisa dipanggil pengawasnya. Iya, misal seharusnya menggunakan K250, ternyata dia pakai K200. Prof, saya agak rooming, Prof. KK itu agak rooming saya. Tapi menarik di diskusi ini, Prof. Apalagi, Prof, menyangkut misalnya bagaimana kemudian pencerahan pencerahan hukum ini itu dapat tercerahkan, terutama para pelaku konstruksi, ya, penyelesaian jasa dan seterusnya, dan juga masyarakat juga. Supaya bahwa ada sisi perdata dan pidana dalam sebuah bangunan itu bisa berperan, bisa diterapkan. Nah, bagaimana kemudian peran akademisi, Prof, peran kampus itu mencerahkan
publik supaya hati-hati dalam pelaksanaan proyek karena bisa dihadapkan pada dua sisi hukum yang dengan objek yang sama. Bagaimana, Pak? Sebenarnya gini Pak, apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bener Meriah itu sudah terjawab semua Pak. Kenapa saya katakan demikian? Kejaksaan Negeri Bener Meriah pada tanggal 8 Desember lalu, 9 Desember lalu sudah membuat suatu seminar nasional tentang memperingati Hari Anti Korupsi Dunia. Oke. Sudah menampilkan 2 narasumber dari akademisi, satu dari pidana dan satu dari perdata. Di samping itu ada dari aparat penegak hukum, yaitu dari Pak Kajati waktu itu, BRT Pak Kajati ya, Pak Wakil sekarang ini, dan dari Pak Sumadi dan dari Pak Kejaksaan dan dari Pak Kasih Intel. Itu peran akademisi. Selanjutnya menurut saya ini yang tidak tahu banyak kali masyarakat tidak mengetahui bahwa jaksa itu ini perannya. Kalau menurut saya perlu diadakan suatu seminar-seminar atau pendidikan tentang pengadaan barang dan jasa yang dipelopori oleh kejaksaan. Iya. Sehingga pesertanya nanti semua dari penyedia jasa, pengguna jasa, dan hal-hal yang lain, organisasi lain. Narasumbernya kami siap dari akademisi membantunya, baik dari segi perdata dan pidana. Dan kami memang terus kami bilang dengan teman-teman kejaksaan ini kami ada keterikatan batin Pak. Ya, sama-sama hukum Pak, sama-sama orang hukum. Karena kami nggak bisa mengelak ini. Biasanya kami nggak bisa mengelak. Kalau Pak Sumadi minta, Pak Alam minta, kami nggak bisa ngelak. Apalagi kampung saya di Bener Meriah. Bagaimana dari daerah dingin itu muncul ke Nusa Panas ini Pak. Betul. Sehingga para pengguna jasa sendiri mengetahui, jangan sampai dia hanya semata-mata ingin banyak pekerjaan di kantornya. Tapi kalau pekerjaan yang ada di kantornya tidak fungsional, salah ternyata. Selama ini mereka tidak merasa bersalah, Pak. Nah, ini yang menjadi problema di kita. Nah, tahun depan masuk uang negara, padahal baru setahun. Udah bocor gedung, jalan sudah pada rusak. Itu yang perlu kita berikan pendidikan tentang pengadaan barang dan jasa ini. Kalau menurut saya itu, kami dari akademisi siap membantu bukan hanya dari Kejaksaan Bener Meriah, bahkan sampai ke Subuh Salam kami pergi. Kebetulan hampir semua di Kejaksaan ini alumni kami. Jadi kalau alumni kami manggil kami nggak bisa ngelak. Harus dipenuhi, Pak. Kenapa? Kami takut juga alumni kami Sesat. Prosot ke jurang. Yang salah gurunya. Kami siap memantau semua alumni, walaupun kadang-kadangnya alumni sendiri kadang-kadang kurang suka dipantau. Kalau di Bener Meriah aman. Bener Meriah aman. Tapi kemudian apa perspektif atau pandangan Prof dengan adanya jaksa menyapa seperti ini, terutama untuk mencerahkan publik? Apa, Prof? Ini sangat luar biasa, Pak. Kenapa? Saya lihat ini yang sangat aktif, jaksa masuk desa, jaksa menyapa, jaksa masuk kampung, jaksa mengajar. Ini saya terus bilang yang sangat proaktif hari ini di Bener Meriah. Ini luar biasa. Apakah di kejaksaan lain saya nggak tahu, mohon maaf, ini bukan karena dari bapak-bapak ini dari Kabupaten Bener Meriah, tapi saya lihat pada Hari Anti Korupsi Dunia kemarin pun yang berani mengadakan seminar hanya di Kejaksaan Bener Meriah. Yang lain hanya berupa selebaran macam-macam. Saya ini yang perlu ditingkatkan, tapi jangan diberhentikan. Jadi contoh bagi kemudian lain. Dan kami dari akademisi, kalau ada memang jaksa di Bener Meriah masuk desa, masuk sekolah, kami siap untuk mendampingi atau membantu. Kirim surat ke kampus, kami akan datang. Insya Allah kalau pendanaan bisa, apalagi kalau Bener Meriah sampai pulang kampung, Pak. Sampai pulang kampung, Pak. Baik. Saya kira dari saya begitu. Baik, Pak Asmadi, apa kemudian closing yang dapat diberikan, terutama bagaimana penanganan kasus korupsi ini itu menjadi kepedulian juga para pelaku atau pengguna jasa. Baik, korupsi ini kan seburuk-buruknya perbuatan adalah korupsi ya. Ya kalau kita melihat di negara luar itu korupsi itu kalau di kita kan ada istilah kerugian negara atau perekonomian negara. Kalau kita lihat di negara-negara nggak ada. Tapi korupsi itu sebenarnya illegal game. Berusaha mendapatkan suatu keuntungan yang tidak ada hak, tidak wajar atau tidak ada hak dia di situ. Maka yang paling utama yang harus dilakukan menurut saya sendiri adalah pencegahan. Sejak ini. Maka pencegahan itu dapat dilakukan melalui bidang datun.
Kembali lagi saya di sini juga sebagai ajang sosialisasi ya kepada pemerintah daerah, manfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pendampingan atau produk-produk hukum dari jaksa pengacara negara. Kita pendampingan sejak dini. Jangan pendampingan itu ketika ada masalah. Ketika ada masalah baru ngadu ke jaksa. Apa yang kita bisa buat? Paling-paling ada juga ketika ada masalah, misalnya pemerintah daerah, kita bisa juga lakukan legal audit. Nah, kita audit nanti. Kita audit hukumnya tentunya. Kemudian alangkah lebih baiknya pertimbangan hukum atau pendampingan hukum itu dilakukan sejak dini, sejak perencanaan. Agar kita ini mengurangi mitigasi risiko lah. Mitigasi risiko sejak awal. Dari sejak perencanaan. Ini kalau perencanaan pembangunan gedung, misalnya membutuhkan uang 2 miliar. Ya harus 2 miliar. Terkadang permasalahannya juga di anggaran. Ini anggaran 1 miliar dipaksakan untuk merencanakan gedung 2 miliar. Yang 2 miliar. Ini yang kita mitigasi. Ya kalau memang 1 miliar ya buat aja setengah dulu, jangan dipaksakan. Jadi pencegahan sejak dini, pengambilan kebijakan-kebijakan yang berdampak ke depan itu bisa dihindari sejak awal. Disitulah peran jaksa pengacara negara. Demikian. Baik, Pak Lamsyah, closingnya Pak. Ya, mungkin saya ada menambahkan sedikit terkait apa yang disampaikan oleh Prof. Darmawan untuk program-program kedepannya. Salah satunya mungkin macam seperti seminar penyedia barang dan jasa. Nanti kita usahakan bergabung juga dengan pemerintah daerahnya juga. Ini merupakan salah satu ide. Saya rasa kan bisa kita masukkan jadi program. Termasuk juga nanti kita ada program jasa mengajar seperti Bapak bilang. Walaupun di dalam kegiatan itu anggaran tidak ada, ini salah satu inovasi. Inovasi dari bidang intelijen khusus untuk Kejari Benar Meriah. Mungkin ada juga saya tambahkan juga mungkin untuk di bidang daturnya. Bagaimana kita melakukan peningkatan PAD? Iya, melalui bidang datun. PAD melalui bidang datun. Ini seperti galiansi, ya kan, izin mendirikan bangunan, IMB contohnya atau penginapan. Ini kan kita dari kejaksaan berupaya untuk meningkatkan PAD. Baik, terakhir Prof. Tadi menarik Prof. Bagaimana closing Prof misalnya pengetahuan itu penting. Pengetahuan hukum terutama bagi pelaku konstruksi, karena jangan-jangan seperti yang Prof sampaikan tadi, mereka berprofesi sebagai pelaku konstruksi tapi pengetahuannya minim. Nah, apa kemudian yang harus dilakukan oleh para pelaku konstruksi untuk hati-hati? Karena secara esensi niatnya nggak ada untuk melakukan korupsi, tapi karena pemahaman yang minim itu berakibat pada penyalahgunaan pelaksanaannya. Bagaimana Prof? Kalau menurut saya sebagai closing statement saya, laksanakan sesuatu itu sesuai dengan keahlian kita dan laksanakan sesuatu dengan itikat baik. Hukum ini merupakan suatu kebutuhan, bukan suatu keperluan. Sekiranya demikian closing statement saya. Baik, makasih Prof. Ini closing luar biasa. Singkat, padat, jelas. Baik, demikian rekan Sokodivi kehadiran kita di podcast kali ini, dan semoga ini memiliki manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Prof. Siap. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.